Oke, selamat siang, sore, malam, teman-teman. Kami dari kelompok 3, kelompok Dadu, ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini permainannya namanya Dadu Plus. Saya Michael Yosi, NPM 207-10786, dan teman saya. Halo, perkenalkan, nama saya Gregorius Abdul dengan NPM 2007-10779. Oke, slide pertama adalah tentang poster kami ya. Ini poster permainan kami, Dadu Plus, dengan moto brand new game, double the fun, triple the happiness. Oke, jadi ini artinya adalah permainan yang baru. Permainannya cukup simpel, tapi di dalam permainan ini tuh terdapat kesenangan, terdapat keseruan yang bisa dilihat nanti dalam penjelasan cara bermain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adu, silakan. Ya, next. Oke, jadi untuk inti permasalahan yang ingin kami selesaikan yaitu kita lihat banyak sekali penderita-penderita autisme di sana yang masih kesulitan untuk bermain seperti anak-anak normal lainnya karena mereka terbilang membutuhkan keperluan khusus ya. Jadi mereka itu motoriknya terbatas, kemudian pemikirannya juga terlalu luas. Nah, dari situ, dari game ini, kita menciptakan game ini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lanjut. Oke, sebab pertama. Kami dari kelompok 3 memikirkan sebab-sebabnya, yaitu penderita autisme sulit untuk bermain bersama dengan anak-anak normal lainnya, karena dia memiliki keterbatasan khusus. Kemudian, penderita autisme memiliki kesulitan tersendiri untuk bermain permainan pada umumnya. Itu disebabkan karena dia memiliki imajinasi yang terlalu luas dibandingkan dengan anak-anak normal lainnya. Lanjut. Nah, akibat-akibat dari sebab-sebab tadi, yaitu penderita autisme itu hanya bisa melihat anak-anak normal lainnya bermain, sedangkan dia tidak bisa bermain bersama dengan anak-anak lainnya. Kemudian yang kedua, penderita autisme sulit untuk menghibur dirinya sendiri. Nah, dikarenakan dia kesulitan untuk bermain tadi, sehingga dia kekurangan sarana hiburan untuk dirinya sendiri. Kemudian penderita autisme tidak dapat berkembang lebih jauh lagi. Karena keterbatasan tersebut, dia itu tidak bisa berkembang jauh lagi. Dia hanya bisa stuck di situ terus. Lanjut. Nah, solusi yang kami tawarkan dari permainan ini ada 4. Yang pertama, dengan adanya permainan ini, penderita autisme itu juga bisa ikut bermain bersama dengan anak-anak lainnya. Yang kedua, penderita autisme itu bisa belajar dan sekaligus bersenang-senang untuk merangsang kreativitas yang dia miliki. Sekaligus dia juga bisa mengontrol kreativitasnya yang terlalu berlebihan itu di permainan ini. Kemudian yang ketiga, penderita autisme juga belajar untuk berpikir. Nah, di dalam permainan ini, kami itu menyusun permainan agar pemain itu bisa berpikir untuk memainkannya. Kemudian yang keempat, penderita autisme juga dapat bersenang-senang. Dan itu tentu saja kita menciptakan game untuk menghibur dirinya sendiri. Lanjut. Nah, di antara solusi-solusi tadi, kami menyediakan solusi terbaiknya, yaitu penderita autisme dapat belajar dan juga bersenang-senang dalam secara bersamaan. Jadi ketika bermain, penderita autisme ini tuh bisa bermain bersenang-senang, sekaligus saat bersenang-senang itu dia bisa merangsang kreativitasnya dan juga belajar untuk berkembang lebih jauh lagi. Lanjut. Nah, tujuan dari game ini, kami ingin memberikan permainan yang dapat dimainkan oleh penderita autisme. Jadi, penderita autisme maupun anak-anak normal lainnya juga bisa main bersama-sama. Kemudian kami ingin memberikan permainan baru yang menyenangkan sekaligus mendidik anak-anak yang cukup umur. Lanjut. Ya, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang kelebihan dari permainan ini sendiri ya, teman-teman. Jadi yang pertama, permainan ini dapat dimainkan oleh orang yang menderita autisme seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya Ado tadi, karena kita melihat bahwa banyak permainan yang tidak bisa dimainkan oleh teman-teman kita yang menderita autisme.
Kelebihan yang kedua adalah tidak memerlukan biaya yang mahal. Yang menjadi penjelasan tidak memerlukan biaya yang mahal di sini adalah permainan kita sudah menyediakan perlengkapan-perlengkapannya, sedangkan untuk perlengkapan tambahannya itu bisa ditemukan di sehari-hari gitu. Jadi tidak memerlukan suatu alat lainnya yang susah dicari. Kemudian yang ketiga, menyenangkan sekaligus mendidik. Di sini kita kata mendidik di sini adalah selain kita bermain secara have fun atau senang-senangan dengan teman kita, dengan permainan ini kita pun juga bisa melatih kreativitasan otak kita. Kemudian kelompok target pemasaran kami di sini untuk usia kami menganjurkan 8 tahun ke atas dan kondisi khususnya untuk memiliki keterbatasan khusus. Di sini yang tidak memiliki keterbatasan khusus pun juga tidak apa-apa untuk bermain permainan ini. Kemudian ada tambahan lagi, kalau permainan ini dimainkan oleh yang memiliki keterbatasan khusus, maka dianjurkan untuk adanya pembimbingan. Kemudian untuk pekerjaan, kami juga tidak menspesifikasi pekerjaan semua bisa bermain. Kemudian untuk kelengkapan permainannya sendiri, seperti yang sudah saya katakan tadi, tidak membutuhkan biaya yang mahal. Jadi kelengkapan permainannya cukup simpel ya. Dadu dan pensil, khusus dadu dan pensil di dalam permainan ini kita sudah menyediakan. Dadunya di sini ada 3 buah, nanti akan saya gambarkan visualnya. Kemudian pensil seperti biasa, dan kertas untuk menggambar. Cukup simpel ya. Kemudian, nah ini untuk detail kelengkapannya sendiri. Seperti yang sudah saya katakan, tadi ada 3 buah dadu. Yang pertama ada dadu biru. Di sini dadu biru terdapat gambar-gambar seperti orang, bunga, mobil, box, 2 orang, rumah. Kemudian ada dadu kuning. Dadu kuning di sini untuk langkah-langkah yang akan didapatkan. Nanti lebih jelasnya akan saya jelaskan di cara bermain. Kemudian dadu yang ketiga adalah dadu angka. Di sini angka yang saya gunakan angka 6 ke atas ya, karena kan untuk jumlah kurang nanti akan saya jelaskan di detail permainannya kenapa saya memilih angka yang di atas 6. Untuk dadu ada 3 ini. Kemudian untuk perkiraan harganya sendiri, di sini saya dan Ado sudah berdiskusi. Kita akan menggunakan bahan dadunya dari kayu. Setelah melakukan survei, kita juga menemukan bahwa kisaran harga dadu berbahan kayu polos itu ini kan 85.210 pieces, kami bagi jadi 10, kira-kira 8.500. Terus kita membutuhkan 3 dadu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kira-kira nanti jadi 25.500. Dan kita mempertimbangkan ongkos produksi 10.000 karena kan dadu kita menggunakan desain sendiri. Kemudian pensil, nanti ada 2 buah pensil di dalam satu paketnya, kira-kira 7.000. Untuk kertas kita tidak beri harga karena saya berpikir untuk kertas itu mudah ditemukan ya, jadi tidak perlu harus membeli barang kami baru dapat kertas untuk bermain lagi, tidak perlu. Jadi kertas itu bisa dicari di mana aja, tidak perlu membutuhkan kertas yang terlalu spesifik. Untuk totalnya ada 42.500 dan kita memutuskan untuk menjual seharga 50.000. Kemudian untuk aturan bermain, jadi di sini aturan bermainnya yang pertama, saya misalkan ada 2 pemain ya, pemain A dan pemain B. Misalkan yang pertama pemain melempar dadu angka yang tadi yang angka 7, 8, 9, 10 dan seterusnya itu melempar dadu angka untuk menentukan berapa jumlah gambar yang akan digambar. Semisal pemain A mendapatkan angka 7, pemain B mendapat angka 8. Kemudian yang kedua, pemain kemudian melempar dadu biru sebanyak angka yang telah didapat. Dadu biru seperti yang dilihat ini ada gambarnya yang tadi sudah saya sebutkan. Ini melempar dadu sebanyak angka yang didapatkan. Setelah itu, pemain kemudian melemparkan dadu kuning. Nah, di sini bedanya adalah dadu kuning ini dilempar bukan untuk langkah kita, tapi untuk menentukan langkah bagi lawan. Di dadu kuning kan tadi juga bisa dilihat ada beberapa gambar seperti tanda plus, ada plus 1, plus 2, kemudian tanda minus, minus 1, minus 2, gambar bom, dan juga gambar skip. Dadu plus sendiri artinya pemain menggambar objek sesuai angka. Semisal saya dan Ado mendapatkan angka 7, saya mendapatkan angka 8. Misalkan gambar pertama saya mendapatkan rumah, gambar kedua mendapatkan mobil, gambar ketiga dan seterusnya mendapatkan
sesuai gambar yang di dadu biru. Nah, nanti dadu kuning ini kalau plus itu artinya saya menggambar sebanyak, kalau misalkan dapat plus 2, berarti saya menggambar sebanyak 2 gambar di kertas saya. Kalau dapat minus 1, berarti saya membuang 1 gambar saya untuk mengulangi menggambar lagi. Tapi mengulanginya nanti setelah saya dapat giliran untuk menggambar lagi. Dadu bom sendiri ini ditujukan ketika semisal kita sudah dapat gambar yang cukup banyak. Semisal Ado sudah mencapai gambar ke-6. Tapi ketika saya melempar dadu kuning, Ado mendapatkan gambar bom. Ini artinya Ado harus mengulangi dari awal lagi. Untuk gambar skip sendiri, ini fungsinya adalah untuk melewatkan kesempatan lawan untuk menggambar. Jadi akan di skip dan akan bermain di dua kesempatan selanjutnya. Kemudian dadu miss, ya seperti saya jelaskan tadi, mengulangi gambar. Dadu bom juga mengulangi gambar tapi dari awal. Dadu skip. Dan tujuan dari permainan ini sendiri, permainan akan berakhir ketika salah satu pemain berhasil menggambar seluruh objek yang telah dipilihnya. Jadi setelah semua objek yang telah dipilihnya berhasil tergambar, berarti pemain itu menang. Dan di sini ada catatan bahwa kalau di langkah pertama kita mendapatkan minus ataupun bom, itu masih belum dihitung ya, karena kan kita belum memiliki gambar apapun. Jadi seperti itu tujuan dari permainan ini. Mungkin Ado ingin menambahkan? Sudah cukup mungkin. Sudah cukup ya. Ya. Baik, demikian presentasi dari saya dan Ado. Terima kasih. Apabila ada kurangan, minta maaf. Terima Terima kasih kasih. sudah menonton. Bye-bye. Terima kasih.